Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Amalan dan juga Cek Aja dimanapun kalian berada. Saya Sri Rahayu, saya dari Amalan. Hari ini saya akan menjadi host untuk Instagram Live kolaborasi nih yang sangat spesial saat Ramadan bersama Cek Aja. Sebelum kita mulai acaranya, mungkin saya perkenalkan dulu nih dua speaker hebat dari Amalan dan juga Cek Aja yang mungkin beberapa orang di sini juga udah mengenal Mas Fendi dan juga Mas Yodi nih. Oke, pertama ada Mas Yodi nih dari Amalan Internasional Indonesia. Mas Yodi ini adalah Chief Sales Officer di Amalan dan juga Certified Financial Planner. Yang kedua, di sebelah kiri saya sih terlihatnya ada Mas Fendi. Mas Fendi Adi Danma ini Halo, dari Cek Aja. Halo Mas Fendi. Mas halo, Fendi halo. ini merupakan dari VP ya of Product dan juga Marketing di Cek Aja. Nah, apa Betul. sih yang sebenarnya pengen kita bahas saat Ramadan ini sore-sore gitu kan? Mungkin udah pada lapar dan juga mungkin pada haus. Eh, Jangan khawatir, kayak bentar lagi buka. Jadi sambil nunggu buka, join Instagram Live Amalan sekarang untuk melihat dua speaker kita berbicara mengenai keuangan dan juga utang seputar Ramadan. Nah, untuk Sobat Amalan dan CKJ yang udah join, kalau nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan selama live, jangan lupa untuk klik tombol di kanan, sorry, di kanan bawah ya yang ada tanda tanya dan bisa ajukan pertanyaan di sana. Nanti di akhir sesi aku akan menanyakan pertanyaan yang sudah diajukan kepada Mas Fendi dan juga Mas Yodi. Oke, uh, bulan Ramadan ini mungkin menjadi bulan bagi sebagian orang ya, ketika pengeluarannya tuh bertambah dan juga mungkin utang ada yang bertambah juga mungkin ya bagi sebagian orang. Ya. Sedangkan harusnya mungkin ketika Ramadan ini kita harusnya bisa menahan diri ya, atau mungkin juga bisa lebih mengontrol keuangan kita ataupun menjaga arus kas keluar dan masuknya keuangan kita dengan tetap sangat baik gitu kan. Tapi pada kenyataannya mungkin ya saat Ramadan tuh banyak pengeluaran yang juga mungkin tidak terduga gitu. Seperti mungkin untuk jalan-jalan sore, untuk buka puasa bersama, atau mungkin beli barang-barang yang, oh kayaknya bagus nih dipakai untuk lebaran, kayak gitu kan. Banyak mungkin pengeluaran tidak terduga ya dari teman-teman di sini yang mungkin mempengaruhi nih arus kas masuk keuangan yang mungkin berbeda ketika sebelum Ramadan seperti itu. Nah, makanya di live kali ini kami akan membahas khusus bagaimana cara mengatur keuangan dan juga utang ya saat Ramadan sekarang kayak gitu. Nah, ini langsung aja ya pertanyaan pertama mungkin akan aku ajukan juga kepada Mas Fendi dulu mungkin nih. Jadi kan Oke, tadi baik. seperti aku sebutkan ya, keuangan saat Ramadan dan mungkin sebelum Ramadan itu sangat berbeda gitu kan. Banyak pengeluaran tidak terduga, entah buka puasa bersama, beli hampers mungkin buat keluarga atau kerabat terdekat kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk porsi pengeluaran terbesar Ramadan sendiri itu biasanya apa sih Mas Fendi? Trennya seperti apa Oh, setiap tahun? oke. Nah, ini kalau dilihat secara statistik di Indonesia ya. Jadi kalau dilihat secara statistik di Indonesia, pengeluaran terbesar itu pasti kalian bisa tebak, yaitu makanan dan minuman. Kenapa? Karena nomor satu itu kalau pas lagi lebaran kayak begini, biasanya ibu-ibu nih ya, pasti tahu deh kalau ke pasar gitu, pasti harga bahan makanan naik. Harga daging naik, harga beras naik, terus belum lagi sekarang harga minyak goreng ya Sri ya, apalagi ibu-ibu yang sering ngegoreng tuh pasti berasa banget deh. Nah, itu yang pasti kalian akan merasakan. Terus kemudian yang ke nomor kedua, walaupun biasanya kita makan 3 kali sehari, dikurangin porsinya jadi 2 kali sehari, tapi pasti kita pengen ketika kita berbuka puasa kita berbuka dengan yang spesial. Ada takjil, ada makanan manis, ya kan? Belum lagi nanti Mm-mm. penutupnya ada es atau ada apa gitu. Nah, belum lagi kalau yang misalnya di rumah kebiasaannya nggak masak nih, Gojek gitu kan ya. Nah, ini kalau dilihat-lihat pengeluarannya itu bisa jadi kalau di rumah tangga bisa jadi 2 kali lipat malah gitu. Mm-mm. Nah, ini semua yang menyebabkan biasanya kalau mau lebaran pasti kita pengeluarannya akan meningkat, porsi terbesar adalah dari situ. Oke, berarti memang makanan dan minuman tuh masih menjadi konsumsi terbesar ya terhadap pemasukan keuangan saat Ramadan. Nah, tapi Betul, Mas Fendi betul. kalau kalau dari sisi Mas Fendi sendiri ya, atau cek aja biasanya tuh faktor penyebab keuangan kita terpuruk saat Ramadan tuh apa sih? Nah, jadi kalau
dari kita nih biasanya yang mau lebaran, nah itu biasanya adalah self control, nggak bisa ngontrol nih, karena kenapa? Biasanya gini, uh, lihat baju bagus di mall, tiba-tiba beli, pengen baju bagus gitu kan ya. Wah, aku tuh. Terus pas lagi mau bukber, ayo kita bukber bersama yuk gitu. Kita pilih biasanya restoran yang bagus, restoran yang mahal. Terus kemudian ada makanan di Gojek gitu kan ya, di GoFood. Ya udah deh kita beli aja gitu. Jadi sebenarnya yang menyebabkan pengeluaran kita terpuruk itu adalah self control gitu. Nah ini yang seharusnya kita ketika Lebaran itu semangatnya kan harus menahan diri. Nah itu yang harusnya kita Betul. lakukan adalah kita bisa menahan diri supaya kita pengeluarannya nggak makin terpuruk nih setelah Lebaran gitu. Nah THR, walaupun ada THR, nantinya juga THR itu harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, Sri, gitu. Benar sih, meskipun ada THR tapi tetap aja ya pengeluaran juga banyak yang tidak terduga, akhirnya THR-nya mungkin bisa Betul, habis betul, gitu sebelum Lebaran kayak betul, gitu. Oke, betul. ngomong-ngomong soal THR dan juga pengeluaran nih, mungkin aku ke Mas Yodi nih sekarang. Mas, kayaknya ya saat Ya, Ramadan tuh juga bagi sebagian orang memungkinkan banget untuk mengambil pinjaman baru, entah untuk benar. kebutuhan yang mungkin tidak tidak terbilang esensial atau mungkin yang juga esensial ya. Misalnya Mhm, untuk kebutuhan kesehatan atau kebutuhan lainnya mhm, yang juga lebih urgent gitu kan. mhm, Dan aku juga menyadari nih, selama aku di amalan, banyak mungkin khususnya di masyarakat Indonesia ya menganggap bahwa utang itu sebagai sesuatu yang negatif gitu kan. mhm, Aku pun begitu gitu, sebelum pada akhirnya aku menyadari kayaknya utang tuh nggak sama yang negatif gitu kan. Nah, mhm. kalau dari sisi Mas Yodi sendiri, Mas, benarkah demikian atau memang ada sisi positifnya dari berhutang? Iya, iya, iya. Terima kasih pertanyaannya Sri. Ini juga salah satu pertanyaan yang sering muncul ya, mungkin bagi Sobat Amalan dan Cek Aja. Utang itu adalah sesuatu yang baik atau tidak sih gitu. Nah, kalau Mm-mm, kita kembali lagi ke manfaatnya, sebenarnya utang itu kita bisa lihat dari segi yang positif nih rekan-rekan gitu. Karena mm-mm, tidak selamanya itu utang itu hal yang buruk selama kita bisa betul. menggunakannya dengan bijak gitu. Jadi ada Mm-mm, beberapa utang atau pinjaman yang memang baik, terutama adalah utang atau pinjaman yang sifatnya produktif nih gitu. Nah, apa sih utang yang sifatnya produktif itu? Nah, yang pertama itu adalah utang yang memang digunakan jika ada returnnya gitu. Contohnya adalah mm, modal usaha. Jadi saya yakin banyak rekan-rekan di sana yang menggunakan pinjaman untuk modal usaha nih. Karena kan sulit juga ya jika kita melakukan usaha tapi dengan dana sendiri. Capitalnya, modalnya mungkin juga terbatas. Nah, dengan kita memiliki pinjaman, mengajukan pinjaman, harapannya modal tersebut bisa dijadikan semacam leverage ya, atau mungkin agar usaha kita bisa menjadi lebih meningkat. Contohnya mm-mm, Ramadan nih gitu. Misalnya Bapak Ibu punya usaha kue. Kalau hanya menggunakan dana pribadi di mana momentum Ramadan biasanya kue meningkat nih ya, pemesanan kue gitu. Kita mm-mm, bisa gunakan pinjaman untuk meraih momentum di bulan Ramadan ini. Nah, ini salah satu contohnya sehingga nanti bisa mendapatkan return yang lebih. Jadi seolah-olah pinjamannya jadi lebih produktif, ada return baliknya gitu. Nah, yang kedua itu adalah pinjaman yang memang memiliki nilai tambah atau investasi jangka panjang. Nah, contohnya apa sih? Contohnya adalah utang untuk membeli rumah misalnya gitu. Untuk membeli KPR rumah kan ya. Mm, itu ya utang KPR benar. Karena untuk membeli rumah modalnya kan tidak sedikit ya gitu. Harga rumah mungkin minimal mm-mm, sekarang rata-rata 300-400 juta untuk rumah yang mm-mm, affordable ya gitu. Beberapa rumah mungkin harganya udah di atas 500 juta. Nah, untuk membeli rumah dengan harga yang semahal itu, dengan mayoritas misalnya kita adalah seorang karyawan dengan gaji bulanan kan akan sulit ya untuk mengumpulkan mm-mm, dana 500 betul. juta beli rumah secara cash gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita mengajukan KPR ke perbankan. Gitu. Nah, dengan mengajukan KPR perbankan itu kan kita hanya dengan DP minimal 30% itu kita sudah bisa mendapatkan rumah itu sendiri yang sudah kita bisa manfaatkan, sudah bisa kita tempati. Nah, dengan membeli rumah sendiri secara tidak langsung, kalau dari neraca keuangan juga kita bisa menambahkan kekayaan bersih. Nah, umumnya Mm-mm, rumah juga kan harganya cenderung meningkat ya di masa depan gitu. Nah, ini juga yang bisa menghasilkan investasi jangka panjang sehingga ada return baliknya kita nanti di masa depan. Lalu utang yang baik juga salah satu contohnya untuk jangka panjang adalah utang yang dapat meningkatkan kemampuan kita nih, Sri. Gitu. Kemampuan ini mm-mm, maksudnya apa? Contohnya utang untuk pendidikan atau untuk belajar. Misalnya kita ingin sertifikasi, kita ingin mengajukan pendidikan. Ini kan salah satu hal yang betul. sebenarnya baik untuk kita. Harapannya dengan kita meningkatnya kemampuan, meningkatkan pendidikan kita bisa menggunakan itu untuk mungkin pekerjaan kita atau mungkin untuk karir kita di masa depan. Sehingga
kita Menambah bisa pendapatan ya, Mas ya. benar, kita bisa nanti menambah pendapatan, misalnya dengan kita pendidikannya naik, mungkin harapannya kita bisa negosiasi gaji agar gaji kita meningkat, atau kita bisa mencari karir baru yang lebih baik sehingga gaji kita bisa Mm-mm. meningkat misalnya. Nah ini kan juga ada nilai return baliknya gitu. Nah jadi untuk Sobat Alam dan Cek Aja, apa sih key pointnya dari mengambil utang ini? Nah yang pertama, utang itu baik jika memang ada potensi untuk meningkatkan kekayaan bersihnya kita. Kayak tadi kita membeli Mm-mm. rumah atau mungkin untuk modal usaha. Nah, yang Mm-mm. kedua, yang Betul. harus paling penting juga adalah kita harus lihat nih kebutuhan kita dan kemampuan kita untuk membayar utang gitu. Karena jangan sampai tadi kata Mas Fendi self controlnya kurang, seolah-olah kita pengen ngambil banyak, padahal kita nggak mampu nih begitu Sri. Iya. Oke, betul sekali. Jadi memang semua hanya masalah kalkulasi dan self control ya. Maksudnya jika memang dibutuhkan untuk menambah penghasilan, menambah produktivitas, itu tidak salah untuk mengambil utang gitu kan. Apalagi tadi contohnya untuk mendukung pekerjaan gitu kan. Misalnya contohnya graphic designer membutuhkan Ya, device bagus gitu kan teman-teman atau benar. sobat amalan dan cek aja di sini ya wajar gitu untuk mengupgrade device-nya seperti itu. Nah, sekarang ke Mas Fendi nih berbicara tentang self control dan keuangan juga nih Mas. Oke. Sebenarnya bagaimana sih cara kita mengukur nih kemampuan finansial kita sebelum kita memutuskan bahwa kita layak lah untuk berhutang gitu. Apa aja sih yang seharusnya kita perhatikan seperti itu? Oke, jadi kalau untuk menentukan kondisi keuangan kita sehat untuk berhutang atau tidak, itu ada banyak cara ya. Cuman buat sobat amalan dan cek aja, saya berikan yang paling sederhana gitu. Untuk menentukan apakah kondisi keuangan kita layak untuk berhutang atau tidak, ada yang namanya debt service ratio atau kemampuan untuk membayar rasio kemampuan untuk membayar hutang. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya simple banget, Sri. Jadi, yang pertama itu adalah kita harus mengetahui dulu seberapa banyak hutang-hutang yang kita sudah ambil. Contoh, Mm-mm. misalnya, kan tadi ada KPR, misalnya, terus mungkin nyicil handphone, ya. Atau Iya, betul. misalnya saya ada pay later nih, apa namanya, bayar di Lazada misalnya. Nah, itu dijumlahin semuanya. Kita jumlahin semuanya, nah dibagi dengan eh, pemasukan yang sudah kita terima per bulan. Jadi Mm-mm. misalnya, oh saya ada pemasukan dari kantor, terus kemudian saya ada pemasukan juga Iya. dari jualan online gitu ya. Saya punya bisnis bisnis yang lain gitu. Nah itu kita bagi pemasukan dibagi dengan pengeluaran, kemudian dikalikan 100. Hasilnya itu nanti kita dapat dalam bentuk persentase atau percentage Mm-mm. gitu. Nah, rasio keuangan yang baik itu harusnya di bawah 35%. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Oke. kita katakanlah nih 20, kita udah ngitung gitu ya. Oh, rasio Mm-mm. debt service ratio kita 20% misalnya. Saya masih punya 15% lagi. Nah, itu di situ Mm-mm. kita akan hitung. Kalau misalnya apa namanya kita mau berhutang lagi, ditambahin tuh. Bener nggak? Kalau Mm-mm. debt service ratio-nya kita masih di bawah 35%, artinya aman, saya boleh ambil hutang lagi nih gitu. Tapi kalau misalnya udah di atas 35%, katakanlah 40% gitu. Nah, itu udah red flag gitu. Artinya kondisi keuangannya sudah mulai tidak sehat. Kenapa? Karena nantinya kita butuh ada pengeluaran-pengeluaran yang lain, pengeluaran sehari-hari yang harus kita Mm-mm. keluarkan seperti itu. Jadi bisa dihitung secara sederhana seperti itu. Berarti tadi Mas Fendi sempat mention 35% ya, sepertiga lah ya, 35% sepertiga yang sehat, dari betul. pemasukan ya. Oke, Betul. oke. Nah, eh, berangkat dari situ nih, kalau dari sisi Mas Yodi sekarang nih Mas Yod, Mhm. Ya. sebenarnya kapan sih saat yang tepat untuk berutang? Ada nggak sih kriteria yang harus kita penuhi nih sebelum akhirnya, ah ya udah deh ngutang aja gitu? Iya, iya, iya. Nah ini juga unik ya, gitu. Karena ini agak sulit dijawab bahwa untuk kita bisa bilang, oh saya harus ambil utang di umur sekian Mm-mm. misalnya, itu baru boleh. Nah ini emang agak sulit untuk dijawab langsung seperti itu Mm-mm. karena semua kondisi orang kan akan beda-beda. Jadi saya akan kembalikan lagi tergantung dari kebutuhan dan kemampuan. Nah, Mm-mm. kebutuhan ini maksudnya apa? Kita butuhnya apa untuk saat ini? Nah, jadi tolong bedakan antara kebutuhan dan keinginan ya gitu. Jadi kebutuhannya Mm-mm. adalah sesuatu yang memang berguna untuk keberlangsungan hidup kita. Dan Mm-mm. kemampuannya Betul. kita. Kemampuan ini maksudnya adalah berapa pemasukan kita per bulan. Karena dari dua hal ini kita baru bisa melihat kapan nih waktu yang tepat untuk bisa mengajukan pinjaman gitu. Nah, kalau Betul. kembali lagi tadi ke apa sih yang eh,
instrumen apa sih yang bagus jika kita ingin mengambil pinjaman? Paling ideal yang pertama adalah untuk mengembangkan kegiatan yang sifatnya produktif. Jadi kembali lagi, kalau memang pinjaman kita diajukan untuk kegiatan yang produktif seperti modal usaha, itu salah satu hal yang mungkin kita bisa ambil untuk mengajukan pinjaman. Karena harapannya ada return yang lebih nanti di masa depan. Nah, yang kedua adalah untuk keberlangsungan hidup kita dan untuk menambah harta kita nih. Contoh kayak tadi Sri sudah mention ya bahwa oh saya digital marketer nih, saya butuh device yang bagus nih untuk saya nanti mungkin bisa mendesain atau melakukan aktivitas digital marketing gitu. Nah ini sebenarnya juga bagus ya karena ini mendukung pekerjaan kita yang harapannya dengan kita mendukung pekerjaan kita bisa melakukan return yang jauh lebih banyak dibandingkan saat kita melakukan pinjaman. Jadi ada nilai baliknya lagi nih di masa depan. Gitu. Betul. Nah sebenarnya ada beberapa hal lain, namun tidak saya sarankan yang kita juga bisa saat terjadi kejadian ini kita bisa ajukan pinjaman. Gitu. Yang pertama itu jika kita ada kebutuhan untuk pembayaran yang sangat darurat. Kita butuh likuiditas pembayaran. Contoh misalnya nih, kita butuh membayar uang kos misalnya atau uang apartemen. Tapi bayarnya ternyata di pertengahan bulan, tanggal belasan. Padahal gaji kita tanggal 25 misalnya. Aduh, saya lagi nggak ada dana nih. Gitu. Nah ini mungkin bisa mengajukan pinjaman untuk membayar itu. Namun ini saya tidak sarankan. Karena ini berarti kita kurang dalam mengalokasi dana atau merencanakan budget, uang ya? kita sebelumnya gitu. Iya, budget gitu. Atau mungkin misalnya akhir gajian masih lama tapi kita butuh untuk keberlangsungan hidup untuk bahan pokok misalnya. Ini kan penting ya, kita nggak mungkin bisa hidup kalau kita nggak makan ya gitu. Jadi mungkin kita bisa lakukan. Namun itu tadi, ini sangat tidak disarankan karena berarti kita tidak merencanakan dengan baik. Atau yang terakhir saat ada kebutuhan yang sangat emergensi atau darurat. Contohnya misalnya jika kita mengalami kecelakaan misalnya, atau ada orang terdekat keluarga kita yang meninggal dunia, sehingga kita membutuhkan dana tambahan untuk untuk rumah sakit atau untuk biaya ke dokter. Betul. Nah ini juga kita bisa mengajukan pinjaman karena mungkin kita tidak memiliki banyak uang untuk bisa mengurus itu. Nah kembali lagi kondisi yang dua tadi saya sebutkan ini sebenarnya sangat tidak ideal untuk kita mengajukan pinjaman. Kenapa? Karena seolah-olah kita terkesan terdesak gitu. Jadi saran dari saya sebelum tanda kutip resiko itu terjadi, kita harus merencanakan sebelumnya. Merencanakan dengan apa? Pertama mungkin dengan proteksi asuransi, itu paling penting. Sehingga saat terjadi misalnya kita sakit atau kita kecelakaan, kita punya proteksi asuransi yang mengcover kita. Jadi kita tidak perlu mengajukan pinjaman. Yang kedua, dana darurat. Nah ini penting nih. Saat di COVID ini dana darurat termasuk hal yang paling sering digaungkan ya. Krusial ya? Iya. Krusial gitu. Karena ini adalah dana yang bisa kita gunakan saat keadaan darurat terjadi. Sehingga kita tidak perlu mencari dana lain, salah satunya mengambil pinjaman, dan kita bisa menggunakan dana darurat ini untuk ya keadaan darurat tadi. Gitu. Jadi key point-nya adalah jangan sampai kita mengambil pinjaman tanda kutip dalam keadaan terpaksa. Karena nanti ujung-ujungnya kita akan sulit. Kalau ingin mengambil pinjaman, balikan lagi tadi, bahwa kita harus lihat dari kebutuhannya kita dan kemampuannya kita. Jangan sampai keadaan yang terpaksa membuat kita mengajukan pinjaman dan ujung-ujungnya jadi pinjaman itu memberatkan kita nantinya. Begitu. Oke, berarti memang yang paling disarankan tentunya yang kalkulasinya sudah jelas gitu dan pertanggungjawaban kita untuk membayar pun ada ya. Tidak untuk keadaan darurat, tidak disarankan untuk keadaan darurat. Iya, Oke. Benar sekali. Oke, sebelum kita lanjut, ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini akan aku tampung, nanti akan ditanyakan juga di Q&A. Jadi kalau masih ada yang mau nanya, masih terbuka ya tombol tanda tanya di situ, jadi silakan tanyakan aja. Oke, aku lanjut dulu nih ke Mas Fendi. Tadi Mas Yodi sempat mention juga ada utang-utang yang nggak disarankan gitu kan. Tapi banyak orang atau sebagian orang mungkin melakukan hal tersebut karena kurangnya kontrol terhadap keuangan gitu kan. Nah, kalau dari sisi Mas Fendi sendiri nih, bagaimana sih cara mengelola keuangan yang baik? Seperti apa? Dan juga apakah misalnya kayak, aku punya gaji ini tiap bulan, ya udahlah aku taruh di pos tabungan aku aja, nggak peduli itu di tabungan mana, yang penting masuk rekening aja kayak gitu biasanya kan. Oke. Nah, cara paling gampang itu sebenarnya nomor satu, kita harus tahu dulu nih, kita tentukan tujuan keuangan kita. Misalnya, contoh dalam waktu 1 tahun ke depan, misalnya saya mau beli rumah, atau 1 tahun ke depan saya mau beli mobil. Artinya kan harus sudah ada, di situ kita harus ada buat pos anggaran. Jadi jangan abstrak, misalnya, saya mau punya mobil tapi nggak tahu kapan gitu. Nah, jadi
tujuan kita itu harus spesifik. Kita udah harus tahu dulu. Saya mau punya apa? Saya mau mulai usaha, mau buat apa namanya, butuh modal 100 juta, 50 juta sekian misalnya. Itu kita harus tahu dulu. Ya itu yang paling penting, nomor satu menurut saya. Nah, dari ketika kita sudah mengetahui tujuan keuangan, terus kemudian yang kedua adalah kita harus tahu dulu nih anggaran keuangan kita. Kita buat anggaran keuangan. Jadi udah ada tuh pos-posnya. Jadi misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk makan sekian, terus kemudian untuk kebutuhan ke kantor sekian, terus kemudian untuk kebutuhan investasi sekian ya. Jadi itu kita harus buat pos anggarannya. Terus kemudian yang ketiga adalah kita harus catat ya. Catat itu buat apa? Mencatat supaya ya. Untuk ya, catat itu sangat penting karena kan tadi udah dibuat nih pos anggarannya. Nah, ini kekontrol atau enggak? Jadi kita bisa tahu tuh misalnya nih, saya buat pos anggaran makan misalnya 2 juta sebulan. Tapi ternyata udah tengah bulan udah 1.500.000 gitu. Nah, artinya saya udah bisa harus tahu gitu. Saya harus ngontrol nih pengeluaran makan saya kalau yang tadinya misalnya beli Gojek terus. Nah, jadi itu mungkin bisa dikurangin. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu kita harus tahu. Nah, terus kemudian kita buat penyesuaian. Kalau memang misalnya itu tidak realistis, misalnya ternyata saya tiap bulan itu anggaran makan 2 juta boncos mulu gitu ya. Nggak bisa. Mungkin harus saya sesuaikan dari 2 juta jadi 2,5 juta, tapi artinya ada pos lain yang mungkin harus disesuaikan gitu. Jadi misalnya ternyata saya kurangin deh dari investasi atau dari tabungan atau seperti apa. Terus kemudian yang keempat adalah kita harus disiplin. Nah, disiplin ini yang paling penting dan paling susah sebenarnya untuk dilakukan sama semua orang ya. Seperti yang saya bilang tadi, Betul. Kontrol itu penting. Kalau cuman dibuat anggarannya doang, ya percuma aja gitu. Nah, yang terakhir adalah kita harus tahu tabungan nih yang tepat, tabungan sama investasi. Nah, jadi untuk tabungan dan investasi itu sebenarnya ada banyak. Kita punya 107 bank di Indonesia. Nah, kalian itu bisa cek sebenarnya tabungan apa yang cocok untuk kalian. Contoh misalnya ada tabungan yang sekaligus investasi, tabungan yang sekaligus dengan asuransi misalnya. Nah, itu kalian bisa cek ke financial aggregator, seperti dicek aja mana yang cocok untuk kalian. Seperti itu, Sri. Oke, berarti memang harus tahu ya pos atau harus masuk atau keluarnya uang tersebut dan harus Betul. disiplin juga mencatat ya. Oke, itu yang agak susah sih Mas, disiplin mencatat kayak aduh lupa tadi Gojek 15.000 kan sebetulnya kayak sekarang kan hal udah yang sangat banyak kecil ya, tapi berdampak ya. Misalnya betul, kan udah banyak nih contohnya misalnya aplikasi untuk pencatatan keuangan. Nah, itu sebenarnya gampang banget sekarang, udah nggak kayak zaman dulu tuh ibu-ibu nyatat manual gitu. Nah, kalian bisa manfaatkan sebenarnya bisa langsung di handphone. Iya, betul. Bisa langsung kecatat seperti itu. Berarti bisa langsung dicari juga nih sama Sobat Amalan dan cek aja ya di Play Store atau di iOS, sorry. Di apa namanya? App Store. Kalau untuk Di iPhone Google App Play. Store, sorry. Maaf ya, pakai Android iya. jadi lupa aku. Kayak gitu. Oke. Berbicara tentang tadilah Mas Fendi soal disiplin keuangan, itu memang sulit sih ya memang. Mungkin yang aku sadari juga selama di Amalan, salah satu penyebab orang bisa terlilit utang juga adalah perihal itu ya Mas Yodi ya. Mengenai sulitnya mengatur keuangan juga, self-control, dan lain-lain. Nah, tapi kalau dari sisi Mas Yodi nih, kira-kira ada nggak sih cara agar kita tuh nggak terlilit utang gitu? Itu kan karena berdampak banget ya ke kehidupan kita secara keseluruhan gitu. Ya, oke. Nah, ada beberapa cara sebenarnya untuk meminimalisir ya, agar kita tidak terlilit utang yang berlebihan gitu. Walaupun nanti at the end, kemungkinan kan kita tidak tahu, mungkin ada faktor X yang akhirnya kita bisa terlibat masalah utang. Namun cara-cara ini kita bisa meminimalisir agar kita tidak terbebani permasalahan pinjaman yang berlebih. Yang pertama, tadi sudah disebut oleh Mas Fendi, itu adalah menjaga rasio utang terhadap pemasukan kita. Bisa kita gunakan tadi Mas Fendi sudah sebut debt service ratio atau debt burden ratio. Memang yang disarankan itu adalah sekitar 30-35%. Jadi misalnya jika masukan kita 10 juta rupiah per bulan, cicilan pinjaman kita per bulan itu maksimal 3,5 juta rupiah. Nah, jika Sobat Amalan atau cek aja, udah ngitung nih di sini, ternyata 3,5 juta, nanti dilihat kembali, pemasukan per bulan berapa, cicilan pinjaman per bulan berapa. Jika sudah lebih dari 35% atau mungkin 50% lebih, itu berarti sudah ada
beban berlebih di pinjamannya. Nah, ini harus hati-hati nih, begitu. Nah, yang kedua juga ada rasio yang bisa kita lihat, yaitu adalah debt to asset ratio. Jadi rasio pinjaman kita terhadap aset-aset kita. Nah, aset itu maksudnya apa? Jadi aset yang kita miliki, contohnya kayak rumah, mobil, dan segala aset yang kita punya, HP dan segala macam ya, gitu. Itu dilihat, dicatat. Berapa sih total aset kita? Misalnya total aset kita 10 juta nih. Lalu pinjaman kita 5 juta. Berarti ini bisa kita bilang 50% aset kita itu dari pinjaman. Nah, memang yang paling ideal adalah di bawah 50% ke bawah. Jadi kalau udah di atas 50% atau 100% misalnya, itu berarti kan aset kita semua dari pinjaman gitu. Jadi jagalah di bawah 50%. Jadi tadi rasio utang yang bisa kita jaga itu debt service ratio atau debt burden ratio itu maksimal 35% dan debt asset ratio maksimal 50%. Nah, itu dilihat lagi rekan-rekan sobat cek aja dan amalan, dihitung jika sudah lebih dari itu harus hati-hati nih. Gitu. Berarti sudah beban pinjaman sudah berlebih. Kalau bisa dijaga di bawah, harapannya bisa meminimalisir. Nah, yang kedua, yang penting itu juga adalah proteksi nih. Jadi seperti asuransi atau dana darurat. Nah, tujuannya apa proteksi ini? Karena selama hidup kan kita pasti ada resiko ya. Mungkin kayak resiko sakit, resiko kecelakaan, atau resiko meninggal dunia. Nah, jangan sampai resiko ini saat kita punya pinjaman malah jadi bebannya kita nih, gitu. Atau beban yang misalnya kita mohon maaf meninggal dunia, beban yang kita tinggalkan, mungkin pasangan atau keluarga. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, saran dari kami harus punya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan juga dana darurat yang cukup nih. Agar saat resiko itu terjadi, proteksi ini bisa meminimalisir hal-hal yang menjadi dampak saat kita mengajukan pinjaman. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah mengontrol kebiasaan. Nah, ini tadi sudah disinggung juga sama Mas Fendi, seperti mencatat. Nah, ini hal yang sangat sulit kadang buat semua. Sesimpel itu sebenarnya ya, serius Mas Fendi, mencatat arus kas, tapi mungkin karena harus disiplin, jadi banyak yang tidak aware dengan ini. Gitu. Betul. Nah, sebenarnya apa sih tujuan mencatat? Mencatat ini tujuannya agar kita paham nih, pos-pos pengeluaran kita tuh kemana aja. Terkadang kita mungkin simple kayak tadi kalau sekarang di bulan Ramadan Mas Fani udah sebut kayak jajan misalnya. Kan kecil ya, mungkin 10.000, 20, 50.000, tapi banyak gitu. Nah, kalau kita sering catat, kita tahu nih seberapa banyak sih pengeluaran kecil tersebut, even seperti biaya transfer antar bank yang mungkin hanya 6.500 ya. Gitu. Mungkin kecil, tapi kalau kita sering lakukan, jadinya kan besar. Nah, kalau kita catat, itu jadi paham nih. Oh, ternyata pos pengeluaran kita itu jatuhnya banyaknya di sana ya. Gitu. Jadi kita bisa mengontrol dan bisa dengan lebih bijaksana menggunakan uang kita dengan lebih baik begitu. Yang kedua, dari kontrol kebiasaan itu adalah membayar tagihan tepat waktu. Jadi kalau misalnya kita punya kartu kredit nih atau punya pinjaman, jangan sampai kita telat nih membayar. Jadi kita harus rajin membayar sesuai dengan due date-nya atau jatuh temponya tagihan tersebut gitu. Nah, lalu kebiasaan yang ketiga yang mungkin Sobat Amal dan Cek Aja punya kartu kredit nih, jangan sekali-kali kalau bisa ya, jangan pernah membayar minimum payment gitu. Walaupun ini adalah fasilitas yang diberikan oleh bank ya, namun jika bisa membayar full payment, bayarlah full payment. Karena kalau kita bayar minimum payment, tanda kutip seolah-olah kita seperti sudah membayar nih, karena tidak ditagih ya oleh bank ya. Namun di sisi catatan kreditnya kan sebenarnya itu masih ada sisa pinjamannya, di mana kita ditagihkan bunga nantinya gitu. Jadi jangan sampai jangan keseringan bayar minimum payment karena takutnya secara psikologis kita seolah saya masih tidak ada tagihan, saya masih bisa menggunakan. Jadi kalau bisa bayar full payment agar kita paham kita punya kewajiban untuk membayar full payment kartu kredit tersebut. Nah, ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir ya Sobat Amalan Cek Aja, itu rasio utang, proteksi, dan kebiasaan yang baik. Kebiasaan. Oke. Ya. Balik lagi ke masalah disiplin diri nih. Susah sekali nih. Boleh nggak sih ini mungkin Mas Fendi kali ya, gantian. Gimana sih Mas caranya untuk menjadi disiplin gitu? Mungkin ini buat aku juga gitu kan, yang masih sangat muda mengatur keuangan gitu. Oke, gimana caranya jadi disiplin tuh sebenarnya gampang ya, dari kemauan diri sendiri nih yang harus yang harus di masing-masing tuh harus tahu lah ya. Tapi sebenarnya cara mulainya gampang. Tadi Mas Yudi juga dan saya juga udah berkali-kali udah bilang adalah nomor 1 adalah bikin yang namanya anggaran pengeluaran. Kenapa? Karena kalau dari anggaran pengeluaran artinya kita udah tahu nih pos-pos di mana kita harus spending gitu kan ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kita bikin skala prioritas.
dari situ. Kalau udah tahu anggaran Skala pengeluaran, kita prioritas. bikin skala prioritas ya. Artinya apa? Artinya kita udah tahu dulu nih kita harus spendingnya di mana. Jadi contoh misalnya untuk kebutuhan makan sehari-hari itu pasti nomor satu. Ya, terus kemudian yang kedua adalah kalau udah punya anak, kebutuhan untuk edukasi anak itu nomor dua. Terus kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk membayar hutang, and so on and so on. Jadi kita di situ bisa bikin skala prioritas. Jadi kita tahu nih duit kita harus habisnya ke mana dulu. Terus kemudian yang ketiga setelah kita tahu adalah kita buat juga untuk skala prioritas untuk membayar hutang. Tentunya ketika kita membayar hutang, kita harus membayar hutang yang bunganya tinggi terlebih dahulu, karena itu yang nantinya akan memberatkan. Jadi kalau misalnya kita punya duit 1 juta tapi harus bayar hutang misalnya 1.200.000, of course kita akan di situ harus membayar hutang yang bunganya lebih tinggi gitu ya. Itu Tinggi. yang ketiga. Ya, terus kemudian yang keempat, sebenarnya kan kita bisa mengurangi konsumsi yang berlebihan nih, gitu. Jadi jangan tiap kali mentang-mentang gue punya THR gitu ya, gue bisa belanja terus, nggak gitu juga gitu. Nah, kalau kayak begitu sebenarnya kita bisa memanfaatkan yang namanya promo, Sri. Jadi kan ada banyak promo-promo di kartu kredit misalnya yang bisa kita manfaatkan gitu. Diskon 50% atau misalnya ada promo lebaran gitu kan ya. Banyak mall-mall yang menawarkan 50%, 60% diskon. Kita bisa manfaatkan momen-momen seperti itu. Dan kalau untuk misalnya kartu kredit, bisa tahu nih dari cek aja juga memberikan informasi promo-promo kartu kredit di mana aja. Jadi supaya di situ kita bisa menekan pengeluaran. Ya, terus kemudian yang terakhir adalah kita harus bijak memanfaatkan THR. Itu menurut saya. Karena kenapa? Karena duit THR itu harusnya dimanfaatkan nomor satu adalah untuk membayar hutang terlebih dahulu supaya hidupnya tenang, jadi nggak worry nih. Nah, nanti kalau udah ada sisa baru mungkin di situ kita bisa misalnya pulang kampung atau untuk investasi. Seperti itu sih tipsnya. Oke, berarti memang catatan terakhir tuh ya soal THR. Jangan lupa nih sobat amalan sama cek aja yang punya utang. Kalau THR turun ya utamakan dulu bayar hutang nih berarti. Biar tenang lah nanti lebarannya. Sesuai juga ya sama apa namanya fokus di amalan juga untuk lebaran tanpa beban lah ibaratnya seperti itu. Nah, tadi kan THR untuk bayar utang gitu kan. Mungkin ini untuk Mas Yodi ya. Tapi kan kita juga kadang menemukan kasus di mana mungkin sebagian orang ada yang tidak sanggup untuk membayar utang gitu kan. Mungkin dia dapat THR gitu, tapi misalnya ketika pandemi COVID kemarin juga lagi parah-parahnya ada pengurangan gaji atau bahkan PHK ya atau layoff seperti itu. Nah, kalau dari sisi Mas Yodi atau amalan sendiri itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, ya. Terima kasih Sri. Jadi tidak dipungkiri bahwa mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sobat amal dan cek aja yang akhirnya kesulitan nih untuk membayar pinjaman. Jadi ini adalah hal yang wajar untuk keadaan ini terjadi. Jadi jangan dibuat sebagai aduh ini gimana saya menyelesaikan gimana, karena tidak hanya satu tapi ada banyak juga sebenarnya sobat amal cek aja yang mungkin mengalami ini nih gitu. Lalu solusinya bagaimana nih? Nah, sebenarnya ada solusi yang bisa kita lakukan untuk akhirnya kita bisa keluar dari jeratan utang. Misalnya kita udah nggak mampu lagi nih bayar utang, mungkin karena udah di PHK atau mungkin ada kejadian lain ya, mungkin ada yang meninggal atau kecelakaan sehingga sama sekali sulit untuk membayar. Sebenarnya ada 3 pilar nih Sri untuk kita bisa menyelesaikan utang. Nah, pilar yang pertama itu adalah caranya adalah mau nggak mau kita harus meningkatin pendapatan kita, kemampuan kita. Nah, caranya bagaimana? Ada banyak cara. Yang pertama mungkin terdengar klise ya, tapi memang ini adalah salah satu yang harus kita lakukan untuk keluar dari utang gitu. Kita bisa mencari atau meningkatkan pendapatan kita. Kita bisa negosiasi gaji misalnya kalau kita sedang bekerja gitu, atau kita mencari pendapatan baru, atau kita mencari pekerjaan baru. Tujuan apa? Untuk meningkatkan pendapatan. Nah, yang kedua, kita tadi udah meningkatkan nih pendapatannya. Lalu yang kedua berarti harus dikurangi nih pengeluarannya. Nah, itu tadi pentingnya kita mencatat pos-pos pengeluaran, arus kas kita harus baik. Tujuannya apa? Agar kita tahu mana yang harus kita kurangi saat kita sedang terjadi kesulitan finansial. Kurangi pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak align atau tidak bergaris lurus dengan kebutuhan kita, terutama kebutuhan pokok kita. Yang harus kita fokuskan adalah yang pasti kebutuhan pokok nih, untuk makan dan minum. Karena tanpa itu kita nggak bisa hidup, jadi kita fokus dulu nih ke sana. Sisanya mungkin kita bisa kurangi pelan-pelan agar kita punya kemampuan untuk menyelesaikan pinjaman. Jadi tadi kita udah meningkatin pendapatan, lalu kita udah tekan pengeluaran yang
berlebihan. Halo, Mas Yodi? Nah, Selanjutnya adalah bagaimana kita, sudah masuk lagi ya Sri ya? sudah. Oke, jadi Aman. satu kita ningkatin pendapatan, dua kita kurangi pengeluaran, nah yang terakhir yang bisa dilakukan adalah kita restrukturisasi utang kita. Nah ini salah satu term yang sering keluar nih waktu kita COVID. Restrukturisasi utang, restrukturisasi utang. Nah itu apa sih sebenarnya? Jadi restrukturisasi utang ini adalah salah satu cara kita untuk kita bisa tanda kutip menata kembali nih utang-utang kita sehingga kita Utang. bisa membayar lebih ringan. Gitu. Nah ini juga salah satu yang memang diberikan ya oleh regulator untuk ke mereka yang punya masalah finansial. Jadi sekali lagi yang punya masalah finansial untuk direstrukturisasi utangnya sehingga bisa lebih ringan pembayarannya. Nah di amalan sendiri kita bisa bantu klien-klien kami untuk gimana sih caranya kita merestrukturisasi karena ini bukan sesuatu yang sifatnya mungkin wajar atau lazim ya mungkin didengarkan oleh orang. Gimana sih caranya saya minta restrukturisasi utang ke pihak bank? Apa yang harus saya lakukan? Saya harus kemana? Lalu dokumennya apa saja? Jadi banyak hal yang mungkin agak membingungkan. Nah ini amalan kita bisa bantu untuk merestrukturisasi utang klien-klien kami yang memang ada permasalahan pinjaman. Nah ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merestrukturisasi. Yang pertama kita bisa ajukan keringanan utang. Jadi keringanan utang ini adalah salah satu solusi dengan cara kita bernegosiasi atau bermediasi dengan pihak bank. Jadi intinya adalah kita kasih tahu nih pihak bank, tolong dong ini ada nasabah yang punya masalah finansial, udah nggak mampu lagi nih untuk bisa membayar pinjamannya. Ada nggak cara-cara untuk bisa meringankan pembayarannya? Bisa dengan diskon pelunasan misalnya dari utang 10 juta rupiah, coba kita mediasikan ke nominal yang lebih ringan dengan cara kita negosiasikan bunganya atau denda keterlambatannya kita minta potong. Atau didiskon lalu dicicil, atau kita minta cicil jangka panjang misalnya. Nah, metode-metode ini mudah-mudahan bisa membantu untuk meringankan. Dari yang sebelumnya mungkin harus bayar 10 juta, coba diringankan bayar 7 juta doang misalnya. Dengan cara kita potong denda keterlambatan dan bunga-bunganya. Atau yang kedua, kita bisa lakukan konsolidasi utang. Jadi ini adalah dengan cara mengonsolidasi, jadi semua utang kita konsolidasi jadi satu, lalu klien tinggal bayar ke satu lubang aja ini, gitu. Nah ini harus dilakukan dengan pinjaman yang jauh lebih ringan cicilan per bulannya. Jadi harapannya bisa lebih ringan untuk membayar semua pinjamannya. Atau yang terakhir kita bisa lakukan teknik refinancing atau pembiayaan kembali. Jadi kita manfaatkan aset-aset yang kita punya, biasanya berupa rumah, untuk kita bisa mendapatkan pinjaman nih dari rumah ini. Gitu, untuk membayar utang-utang yang tanda kutip sifatnya mahal. Seperti utang-utang yang tanpa agunan, seperti pinjaman online, kartu kredit, atau KTA gitu. Nah, pastinya solusi-solusi ini untuk setiap kalian beda-beda nih Sri gitu. Nah, di amalan sendiri kita coba lihat mana sih yang paling tepat untuk setiap klien. Karena klien kan pasti punya pemasukan yang berbeda, kondisi finansial yang berbeda, sehingga kita juga harus lihat, mungkin bank-banknya juga beda ya, pinjamannya juga beda-beda gitu. Jadi harus lihat nih, apa pinjamannya, bagaimana pemasukannya, kondisi seperti apa, untuk menentukan solusi apa nih yang terbaik. Dari aman kita bisa bantu untuk cari nih, apa sih solusi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan dari permasalahan pinjaman klien kami. Begitu Sri. Oke, nah mungkin sobat amalan ini cek aja juga di sini mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, sebenarnya gimana sih cara amalan membantu kliennya untuk misalnya bisa hidup bebas utang gitu kan Mas Yod. Ya. Nah, bisa nggak sih diceritakan bagaimana amalan ini bekerja? Oke, baik. Terima kasih Sri pertanyaannya. Jadi untuk mungkin Sobat Amalan dan Cek Aja yang berniat ya mungkin menggunakan jasa amalan untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman, yang pertama bisa mengunjungi website kami di amalan.com. Di situ bisa isi data di website kami. Nanti dari sana kita akan mengkualifikasi dulu nih. Kira-kira dari data yang dimasukkan apakah sesuai dengan kualifikasi kami gitu. Karena saat ini tidak semua pinjaman kita bisa bantu akomodir gitu. Hanya pinjaman-pinjaman tertentu yang saat ini kita bisa akomodir gitu. Nah, nanti setelah memasukkan data, setelah terkualifikasi ya oleh data di sistem kami, di website kami, akan dihubungi oleh salah satu konsultan kami. Nah, di sana konsultasinya gratis, jadi di sana konsultan kami akan bertanya lebih jauh nih tentang pinjamannya di mana aja, misalnya total tagihannya berapa, mungkin sudah terlambat berapa bulan, di banknya di mana saja, kondisi finansial saat ini kenapa nih, akhirnya kok bisa ada kesulitan finansial gitu. Situ kita akan banyak mengeksplor lebih jauh untuk mengetahui solusi awal kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan gitu. Nah, di sana konsultan kami juga akan menjelaskan nih
amalan itu akan membantunya seperti apa selama proses penyelesaian pinjaman gitu. Nah, lalu jika rekan-rekan setuju nih menggunakan jasa kami, di sana kita akan mulai untuk bantu merancang penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah, dalam rancangan tersebut kita akan memberikan semacam estimasi nih, Sri. Misalnya Bapak Ibu punya utang di Bank A dengan produknya kartu kredit misalnya. Kita akan kasih estimasi, oh kalau di kartu kredit ini di Bank A itu biasanya penyelesaiannya kita dengan program diskon misalnya. Jadi silakan kumpulkan dana sekian. Jadi kita akan estimasikan dana yang perlu dikumpulkan oleh klien amalan, di mana dana tersebut kita akan gunakan untuk menyelesaikan pinjamannya. Begitu. Jadi di sini kita salah satu caranya adalah mengempower atau memberdayakan klien-klien kami. Begitu. Okay. Nah, nanti dari sana juga kita akan perlu mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung ya Sri ya untuk proses penyelesaian seperti billing statement, terus juga surat atau bukti bahwa Bapak atau Ibu punya pemasaran finansial nih. Misalnya kalau di PHK, surat PHK, kalau cerai mungkin surat cerai gitu, atau kalau sakit mungkin ada surat dari dokter untuk menunjukkan ke pihak bank bahwa memang ada permasalahan finansial gitu sehingga bisa mendapatkan keringanan atau restrukturisasi gitu. Nah, semua prosesnya dari awal, dari sampai akhir, itu kita akan bantu, kita akan pandu sehingga bisa mendapatkan surat lunas atau surat restrukturisasi. Nah, perlu diingat juga, Sri, layanan kami ini itu akan sangat efektif dan maksimal jika ada komitmen dari klien juga nih, gitu. Karena di sini amalan, kita bukan malaikat yang tiba-tiba memberi dana terus diselesaikan gitu ya. Jadi di sini kita bantu untuk bagaimana mengumpulkan dananya tersebut. Jadi dananya juga tetap dari klien kami, kita berikan estimasinya, mana yang harus diselesaikan duluan misalnya. Karena kan klien utangnya mungkin banyak ya. Mana yang harus diselesaikan duluan, nominalnya berapa yang harus dikumpulkan, nanti kalau nominal sudah terkumpul, kita majunya bagaimana, itu juga kita akan pandu dari awal sampai akhir. Sehingga komitmen klien untuk bisa menyisihkan dana, untuk bisa bekerja sama baik dengan amalan, bisa kita hubungi secara reguler, itu juga sangat penting demi penyelesaiannya bisa selesai nih, penyelesaian pinjamannya selesai nih ke pihak pemberi pinjaman. Begitu Sri. Oke, nah tadi udah terjawab semua ya bagaimana amalan bekerja dan juga tips-tipsnya nih kalau misalnya mau daftar di amalan gitu kan. Oke, kalau aku lihat dari pertanyaan aku sepertinya udah selesai nih. Tapi banyak teman-teman di sini yang nanya, yang udah kayaknya juga nggak sabar nih untuk dijawab sama Mas Fendi dan Mas Yodi. Aku akan buka dulu question box-nya, terus aku mungkin akan pilih ya beberapa pertanyaan yang bisa dijawab sama Mas Fendi dan Mas Yodi. Oke. Nah, mungkin yang pertama nih, tadi yang duluan masuk itu yang dari aku Itari. Ini mungkin untuk Mas Fendi ya. Apa saja sih spesifikasi nih sebelum kita bisa mengajukan pinjaman modal usaha, terutama untuk kaum milenial? Seperti itu. Dan bagaimana nih Mas Fendi cara membatasi keuangan di kala konsumtif hidup yang meningkat, terutama pada bulan Ramadan? Itu pertanyaan pertama. Oke. Syaratnya apa aja? Jadi nomor satu tadi pertanyaannya syaratnya apa aja untuk bisa meminjam modal usaha ya? Itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Yang mengenai ini sih, mengontrol diri ya dari sisi diri gimana caranya? Ya. Okay. Saat Ramadan gitu. Saat Ramadan ya. Jadi nomor satu tadi untuk apa namanya, kita bisa kalau misalnya mau meminjam modal usaha sebenarnya ada dua cara. Jadi ada kredit tanpa agunan. Jadi kalau dicek aja ada kredit tanpa agunan atau yang kedua adalah kredit dengan agunan. Nah ini tergantung lagi dengan masing-masing ya. Kalau kredit tanpa agunan tentu saja itu nanti bunganya akan lebih tinggi gitu. Tapi di sana sebenarnya untuk mendapatkannya akan lebih mudah sepanjang track record atau kita bilangnya credit scoring ya. Credit scoring seseorang itu bagus ya. Jadi biasanya kalau di Bank Indonesia ada yang namanya BI checking, itu ketahuan semua tuh track record seseorang, apakah dia misalnya saya bayar kartu kreditnya tepat waktu, terus kemudian pernah ada pinjaman online dibayar, nah itu pasti akan mendapatkan pinjaman lebih mudah. Terus kemudian yang kedua juga ada pilihan misalnya kredit dengan agunan, misalnya punya motor dan punya mobil gitu, jadi mungkin salah satu bisa digadaikan.
Nah, dengan kayak begitu kan artinya ada resiko yang sebenarnya dari Iya. sisi bank itu bisa ditanggung sama mereka. Nah, kalau kayak begitu biasanya dengan bunga yang jauh lebih kecil seperti itu. Jadi pilihannya sebenarnya ke masing-masing, tapi itu bisa dijadikan apa namanya acuan ya. Nah, kalau untuk dengan kredit dengan agunan biasanya butuh apa? Yang pasti kita biasanya standarnya adalah KTP ya. Terus kemudian yang kedua adalah salary slip ya. Terus kemudian yang ketiga kalau misalnya punya kredit dengan agunan itu adalah BPKB mobil atau BPKB motor, nanti akan dicek bener nggak punya misalnya punya Fendi Adi Dharma gitu. Nah, itu nanti biasanya akan dicek oleh pihak bank atau pihak partnershipnya kita seperti itu. Nah, terus kemudian yang tadi gimana caranya self control ya. Nah, itu Balik sebenarnya harus lagi nih. ada sebenarnya harus ada kemampuan untuk mengontrol dari diri sendiri. Makanya saya bilang tadi, catat itu yang paling penting. Kalau nggak dicatat ya nggak bisa dikontrol gitu. Kita nggak akan bisa tahu kita udah spending money berapa. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita harus lihat lah, kita harus balance gitu. Jadi misalnya yang seperti saya sudah bilang tadi, saya makan udah 1,5 juta, budget saya cuma 2 juta ya. Artinya saya harus menahan diri. Either mau menahan diri atau budgetnya digedein seperti itu. Atau dan yang lain maksudnya bisa diatur, budget yang lain dikecilin. Jadi itu kayak balance lah. Balance. Mungkin tadi dijadikan mantra catat ya. Catat Buat itu yang paling penting. Buat sobat amalan dan cek aja di sini. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua mungkin untuk Mas Yodi ya. Oh, karena kebetulan orangnya juga mention Mas Yodi. Bagaimana sih nih Mas tanggapan Mas Yodi terhadap kebiasaan gali lubang tutup lubang saat berhutang? Karena kan mungkin itu juga kadang dipikir orang, solusi nih bulan ini bayar ini dulu dengan utang lain gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Ya, ini salah satu termin yang sudah sering kita dengar ya, gali lubang tutup lubang gitu. Jadi kalau dari secara best practice ya, memang gali lubang tutup lubang itu bukan merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan pinjaman jika kita hanya untuk menyelesaikan sementara. Maksudnya seperti ini. Banyak yang saya lihat customer amalan itu banyak yang seperti ini, tekniknya sih. Jadi sebelum datang ke amalan mereka cerita bahwa saya punya banyak pinjaman karena saya harus nutup pinjaman yang lainnya, tanda kutip karena terpaksa gitu. Nah, karena terpaksa ini mungkin mereka sudah ada di titik udah due date jatuh tempo, sudah ingin mungkin dikejar debt collector, mereka terpaksa cari cara tanda kutip instan atau singkat dengan cara meminjam tempat lain hanya untuk memberi ruang napas sehingga dia tidak dikejar lagi mungkin dengan debt collector atau masih lancar pembayarannya. Nah, namun pertanyaannya adalah kita kan jadi menambah beban utang yang baru nih, gitu, yang mungkin kita sulit untuk membayar. Sehingga nanti dengan gali lubang tutup lubang ini kita pasti akan di suatu titik kita tidak bisa meminjam lagi. Karena apa? Tadi Mas Benny udah sebut ya, di BI Checking atau di Slick OJK-nya sudah mentok. Gitu. Udah nggak bisa dikasih pinjaman lagi. Lembaga-lembaga pemberi pinjaman pasti akan ngecek. Bapak atau Ibu utangnya di mana aja nih? Masih sanggup nggak kita kasih pinjaman? Kira-kira di DBR-nya masih di angka yang wajar nggak? Nah, kalau kita pinjamannya sudah berlebih, masukan kita juga terbatas, pasti sudah ada titik di mana akhirnya mentok, sehingga ya udah kita jadi malah menambah beban. Gitu. Jadi gali lubang tutup lubang ini bukan solusi yang efektif untuk bisa menyelesaikan pinjaman. Nah, lalu solusi efektifnya apa? Kembali lagi tadi ketiga pilar itu, mau nggak mau kita harus tanda kutip sadar diri dulu nih, gitu. Bahwa sebelum ngambil pinjaman, pastikan dulu sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan sampai kita terdesak, jangan sampai karena ada keadaan darurat yang jadi kita terdesak, sehingga keputusannya jadi nggak bijaksana saat mengambil pinjaman itu. Jadi kembali lagi sini untuk menjawab pertanyaannya, dari lubang tutup lubang bukan merupakan cara yang efektif dan yang tepat untuk menyelesaikan pinjaman. Jadi kalau aku tangkap memang bukan solusi lah ya Mas untuk melunasi pinjaman secara keseluruhan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena masih lumayan banyak. Ini aku tap ya biar bisa muncul di layar. Nah ini nih, sepertinya Mbak Audi Dahlia ini mahasiswa ya. Jadi mungkin ini pertanyaannya bisa ke dua-duanya, Mas Fendi dan Mas Yodi. Tips yang tadi disebutkan untuk dipakailah yang cocok nih mengelola keuangan untuk pelajar atau mahasiswa nih khususnya yang masih kuliah. Mungkin itu kan berbeda ya dengan kita yang mungkin sudah bekerja, punya usaha seperti itu. Silakan mungkin dari Mas Fendi dulu ya, aku coba. Silakan. Oke.
Sebenarnya tips yang tadi itu applicable buat semua ya. Cuman mungkin kalau untuk mahasiswa bedanya adalah biasanya uangnya masih dari orang tua. Benar nggak? Atau kalau Betul. nggak, dia biasanya punya bisnis sampingan tapi mungkin kecil gitu ya. Bedanya Mm-mm. sebenarnya hanya di situ aja sih. Nah, kalau untuk mahasiswa sih sebenarnya sama seperti tadi. Jadi harus di balance antara pemasukan dengan pengeluaran. Ya, jadi misalnya kita dikasih orang tua misalnya uang jajan 1 juta nih dalam waktu sebulan. Nah, itu kan harus dibagi-bagi posnya buat apa, misalnya untuk bayar uang kuliah sekian, terus kemudian untuk beli buku sekian, untuk uang jajan sekian. Nah, pos yang tadi sudah dibikin anggarannya masing-masing, dan ya itu tadi balik lagi ke disiplin diri untuk kita bisa paling nggak mencukupi. Nah, kalau misalnya itu nggak cukup, jawabannya gimana? Nah, kalau untuk nggak cukup, biasanya sebagai mahasiswa ada sekarang banyak tersedia freelance. Jadi contoh misalnya kalau saya kuliahnya di DKV gitu ya, bisa freelance cari pemasukan yang lain untuk misalnya mendesain website kayak begitu, sehingga di situ kita bisa mendapatkan pemasukan tambahan untuk menambal pos pengeluaran yang lebih, seperti itu sih tipsnya. Mungkin Mas Yodi Oke, mau freelance. ditambahkan? Iya, nah sepakat juga dengan Mas Fendi ya, sebenarnya tipsnya ini applicable untuk semuanya, terutama tadi mencatat arus keuangan itu, baik itu kita sudah berkeluarga ataupun masih kuliah, itu penting sekali agar kita sebenarnya terbiasa gitu. Setelah terbiasa, jadinya kita bisa mencatat dengan lebih baik. Nah, khusus yang untuk di masa kuliah, salah satu keuntungannya, ini tadi Mbak siapa, Aulia ya tadi namanya ya. Mbak Audira. Audida, Audira, sorry. Ya. Aulida gitu. Nah, salah satu keuntungannya Mbak masih muda nih. Dibandingkan dengan saya udah umur 30. Karena masih muda sehingga masih punya waktu untuk merancang jauh lebih baik keuangan di masa depan dibandingkan saya. Gitu. Nah, maksudnya apa? Nah, mumpung masih masa kuliah, rencanakan masa depan dengan baik. Contoh, saya masih kuliah, saya mau menikah misalnya di umur berapa? 25 misalnya. Berarti kan ada biaya pernikahan. Setelah umur 25, saya ingin punya anak di umur 27 atau 28. Berarti kan ada biaya kelahiran anak. Lalu bisa dihitung lagi, setelah itu saya ingin punya mobil, rumah. Berarti kita harus hitung biaya untuk beli rumah sama beli mobil gitu. Nah, dengan kita merancang dengan lebih baik saat kita sedini mungkin, harapannya kita bisa tahu berapa sih dana yang harus kita sisihkan, yang pertama. Dan kedua, berapa sih pemasukan ideal kita untuk tanda kutip angan-angan masa depan kita nih, keluarga masa depan kita nih gitu. Sehingga salah satu keuntungan saat kita masih muda atau masih ada di ini adalah kita bisa merancang keuangan dengan lebih baik. Jadi saran saya mungkin untuk yang masih muda, masih di ini bisa diskusikan dengan perencana keuangan bagaimana kita merencanakan keuangan di masa depan sehingga kita bisa membuat pos-pos investasi yang jauh lebih tertarget gitu. Dibandingkan dengan saya mungkin Oke. umur 30 atau yang udah mungkin umur 40 kan sudah rentang waktunya sudah jauh lebih berbeda, begitu sih. Oke, berarti memang balik lagi sebenarnya intinya sama aja seperti mengelola keuangan pada umumnya ya. Dalam artian nggak cuma khusus untuk mahasiswa gitu. Mungkin itu juga sama halnya dengan saya yang udah bekerja gitu kan. Dan disiplin diri juga penting gitu kan. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lain lagi dari akun Maddog nih. Utang seperti apa sih yang harusnya didahulukan saat THR agar tidak semakin terjerat utang di kemudian hari? Ini kayaknya aku lihat nyambung sih ya ke Mas Wendy dan Mas Yodi. Mungkin sekarang gantian Mas Yodi dulu kali. Iya. Ini maksudnya pinjaman yang harus dibayarkan dulu ya? Atau bagaimana nih maksud dari pertanyaannya? Iya, sepertinya utang yang harus dibayarkan terlebih dahulu ya. Mungkin prioritas urutan ya Mas ya. Iya, Ketika udah dapat iya. THR nih, utangku ada 10 gitu kan. Yang mana Iya, iya, dulu iya. nih yang harus aku bayar gitu kan. Kayak Oke, gitu. oke. Nah, ini saya asumsikan mungkin si penanyanya punya banyak jenis utang dari yang mungkin tanpa agunan sampai yang ada agunannya gitu ya. Nah, saran dari saya memang jika kemampuannya terbatas nih, misalnya saya punya utang 10 juta tapi saya punya utang 10 juta namun pendapatan menurun sehingga saya harus pilih mana yang harus saya fokuskan. Jika kacamatanya seperti itu, fokuskan ke yang memang ada gunanya. Saran dari saya. Karena yang ada gunanya itu kan karena ada gunanya ya, sehingga kita ada resiko kehilangan. Misalnya punya utang KPR, kita bisa dahulukan itu dulu nih. Gitu. Nah, ini dengan kacamata, misalnya pendapatan kita terbatas karena mungkin ada penurunan pendapatan, tapi utang kita menumpuk nih. Gitu. Jadi fokuskan yang ke agunan, agar harapannya agunannya itu kita tidak terlambat dan tidak disita. Gitu.
Begitu sih, itu saran dari saya ya, gitu dengan kacamata ya tadi. Berarti diprioritaskan ya Mas, salah satunya yang paling penting yang agunan. Karena bisa jadi Yes, kalau tidak bayar disita sama bank gitu kan. Nggak mungkin, iya, mungkin kayak sobat amalan atau cek aja di sini punya rumah disita bank mau tinggal di mana gitu kan. iya, itu dengan Oke. kacamata tadi ya, gitu. Tapi kalau misalnya Heeh. kita masih mampu bayar, ya harus wajib bayar gitu. Jangan Hmm. sampai tidak membayar gitu. Takutnya nanti ini disarankan Mas Yodi bayar yang rumah aja gitu. Padahal mampu. Nah, kalau mampu ya udah bayar aja gitu, karena itu kewajiban kita untuk Heeh. membayar pinjaman. Gitu. Oke. Nah, Oke, kalau dari Mas Fendi mungkin ada tambahan? Oke, kalau dari saya setuju banget ya dengan Mas Yodi. Jadi prioritaskan ke utang yang memang membuat kondisi kita di kemudian hari, misalnya tadi ada agunan, ada rumah gitu. Itu kan rumah kan suatu kebutuhan dasar ya. Nah, itu Mm-mm. kalau ada utang seperti itu, of course memang itu yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Terus kemudian yang kedua, Betul. mungkin tips dari saya adalah kita lihat nih, misalnya saya punya 5 hutang gitu ya. Nah, kita bisa urutin dari situ. Sebenarnya kita bisa tahu kalau misalnya utang yang nomor 2 atau utang nomor 3 ini saya nggak bayar, itu seberapa besar sih bunganya? Kan itu sebenarnya kita bisa tahu ya tiap bulan secara persentase, kita bisa hitung mana yang utang dengan bunga yang paling besar. Nah, itu kita harus prioritaskan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau nggak bunga berbunga, nanti utangnya akan makin lebih besar lagi. Seperti itu Betul. sih. Jadi itu tips yang kedua, tambahan aja sih dari saya. Oke, berarti memang masalah prioritas juga ya. Dan bagaimana cara kita mengelola THR atau keuangannya nanti. Oke, nah Betul. karena aku lihat juga nih Mas Yodi dan Mas Fendi masih ada pertanyaan, tapi waktu kita juga terbatas. Mungkin aku akan memfilter dua pertanyaan lagi ya untuk Mas Fendi dan juga Mas Yodi. Ini salah satunya adalah mengenai cara memilih tabungan yang tepat untuk menabung, terutama dalam mengelola keuangan saat Ramadan. Mungkin ini lebih ke Mas Fendi ya, dicek aja karena setauku ada produk tabungan, benar? Betul, betul. Oke, kalau untuk cara memilih tabungan yang tepat, balik lagi tadi ke tujuan keuangan saya maunya seperti apa, gitu. Mm-mm. Jadi kita tentukan dulu nih tujuan keuangan saya maunya seperti apa sih, gitu. Jadi contoh misalnya tujuan keuangan saya, misalnya dalam 1 tahun ke depan saya mau kumpulin modal 10 juta untuk misalnya bikin UKM gitu ya. Saya mahasiswa Mm-mm. gitu, atau misalnya baru fresh graduate mau kumpulin modal 10 juta gitu kan. Nah, di situ sebenarnya saya bisa tahu, artinya kalau kalau untuk ngumpulin modal saya butuhnya apa nih. Jadi dari uang gaji saya, artinya saya harus sisihkan untuk investasi, cari tabungan yang apa namanya bisa sekalian dengan investasi. Contohnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, saya mau cari tabungan yang misalnya dalam waktu 6 bulan bisa kasih saya cashback uangnya sekian gitu. Tapi misalnya disiplin nggak boleh ambil dalam waktu 6 bulan dan harus nabung terus. Nah, itu sebenarnya hal-hal seperti itu kalian bisa langsung cek di cekaja.com, terus kemudian bisa memilih jenis tabungan yang sesuai dengan tujuan keuangan kalian. Seperti itu. Berarti udah lengkap lah nih kalau kalian datang ke cek aja, bisa juga ada komparasi produk ya Mas ya yang cocok Betul, sesuai dengan kriteria diri kita ya. Misalnya aku kayak betul. fresh graduate gitu, mungkin yang ditawarkan Ya, tabungannya beda gitu dengan orang yang udah 10 tahun bekerja gitu kan. betul. Karena Oke. tujuan keuangan tiap orang kan beda-beda ya. Gitu sih. Mm-mm. Betul sekali. Mungkin ada yang tujuan keuangannya untuk menikah, itu juga beda kali ya. Yang punya Nah, seperti itu. Betul, betul. tabungan atau produk lainnya gitu. Oke. Nah, ini mungkin ke Mas Yodi ya, dan ini mungkin penting juga Mas Yodi untuk dijawab karena sedikit sensitif yang mengenai data dan dokumen pribadi gitu. Nah, ini dari Amalia Afira. Apakah data dan dokumen pribadi yang saya berikan untuk amalan akan aman dan terjaga kerahasiaannya? Mungkin seperti kita tahu ya Mas Yodi ya, Ya, uh, utang tuh sesuatu yang sensitif gitu. Nggak benar. semua orang mau terbuka soal utang gitu kan. Nah, bagaimana nih amalan menjaga kerahasiaan dan dokumen pribadi ini? Oke, siap. Terima kasih sekali pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang penting juga. Kita memahami bahwa data, terutama data utang itu data yang sensitif. Kita juga banyak mendapatkan inquiry yang masuk, yang dimana ternyata hanya amalan aja nih yang tahu. Jadi si kliennya dia tidak bercerita tentang
utangnya ke mungkin ke pasangan atau keluarga, dan hanya kita yang tahu. Dan memang itu kita sudah pahami dari awal. Itu dia salah satu nilai atau value di Amanah adalah trust. Itu sangat kita junjung tinggi sekali karena kita ingin menjaga kepercayaannya customer atau klien kita. Nah, dengan trust itu akhirnya kita sepakat untuk kita sudah certified ISO 27001. Nah, ini salah satu sertifikasi yang memang sengaja kita lakukan untuk menjaga kerahasiaannya data kita. Gitu. Lalu yang kedua, kita juga sudah tercatat di OJK, jadi ini salah satu cara juga untuk bisa memberikan kenyamanan ke klien-klien kami bahwa kita juga sudah nih, tanda kutip, dilihat oleh OJK juga. Jadi bagaimana kita bekerja, dari mana kita memberikan layanan, itu juga dilihat oleh OJK. Gitu. Nah, dengan sertifikasi ini dan juga dengan tercatat di OJK, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan kenyamanan ke customer. Karena kita juga ada tanggung jawab nih untuk menjaga sertifikasinya tersebut, tentang kerahasiaan data, dan juga menjaga tanggung jawab kita terhadap regulator kami, yaitu adalah OJK. Begitu, Mbak Sri dan Mbak Amalia. Oke, terima kasih Mas Yodi atas jawabannya. Jadi memang tadi sudah dijawab sebagian juga ya, ada sertifikasi ISO, ada juga memang kita sudah tercatat di OJK seperti itu, dan terjaga kerahasiaan data klien yang masuk seperti itu ya. Nah, oke, kalau aku lihat sepertinya sudah jam 5 sore nih, kurang dari 1 jam lagi kita menuju berbuka ya sepertinya. Dan aku sadari sejauh ini diskusinya sangat seru, juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab juga. Kalau memang masih ada pertanyaan, feel free untuk kayak DM Amalan, mungkin ada juga mungkin yang pernah DM Mas Yodi secara pribadi ya, untuk menanyakan tips utang, dan juga mungkin kecek aja mengenai produk-produk tabungan dan pinjaman. Mungkin dari aku juga pertanyaan sudah cukup nih. Sebelum kita tutup, mungkin dari Mas Yodi dan Mas Fendi bisa memberikan closing statement untuk acara Instagram Live hari ini. Silakan dimulai dari Mas Fendi mungkin ya. Silakan Mas Fendi. Mungkin kalau dari saya terima kasih semua atas perhatiannya. Hopefully di momen Ramadan ini kita semua bisa merayakan Ramadan dengan tenang ya, dan terus kemudian untuk pilihan kepercayaan untuk misalnya memilih kartu kredit atau memilih pinjaman yang tepat bisa langsung ke cekaja.com gitu. Oke, langsung ke cekaja.com. Oke, silakan Mas Yodi. Ya, kalau dari saya tadi pengulang kembali ya bahwa sebenarnya pinjaman atau utang itu tidak selamanya buruk ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada utang-utang yang memang bisa memberikan dampak positif ke kehidupan kita. Gitu. Jadi bagaimana kita melihat kebutuhan dan juga kemampuan kita sebelum kita mengambil pinjaman. Gitu. Namun bagi Bapak Ibu yang memang ternyata udah sulit nih punya masalah pinjaman, terus tidak sanggup untuk membayar pinjamannya, tidak usah khawatir. Ini adalah hal yang tidak hanya dialami oleh Bapak Ibu mungkin yang menyaksikan ini, tapi juga banyak rekan-rekan di luar sana juga terdapat hal yang sama. Gitu. Jika memang kesulitan membayar pinjaman, tidak usah khawatir, bisa datang mungkin ke website kami di amalan.com, bisa isi data. Jika sesuai dengan kualifikasi kami, konsultan kami akan menghubungi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu nih solusi yang terbaiknya seperti apa. Gitu. Dan mudah-mudahan bisa merayakan Ramadan akhirnya tanpa beban utang ya, begitu. Betul, mengurangi beban ya. Memperbanyak beribadah tentunya kalau Ramadan. Oke, sepertinya lengkap sekali nih semua solusi-solusi finansial yang dibutuhkan Sobat Cek Aja dan juga Amalan. Tadi kalau misalnya membutuhkan produk tabungan terbaik atau produk apapun bisa ke cekaja.com, atau memang jika mempunyai masalah tunggakan, masalah pinjaman, itu bisa langsung daftar di amalan.com. Nah, oke. Terima kasih banyak nih Mas Yodi dan juga Mas Fendi atas waktunya, dan juga tips-tips yang sangat berguna, mungkin nggak cuma buat Sobat Amalan dan Cek Aja di sini yang join, tapi untuk aku pribadi sih jujur seperti itu. Oke, semoga kita bisa ketemu nih di live lainnya, dan juga teman-teman di sini jangan lupa join lagi di live selanjutnya. Cukup sekian dari aku, Mas Yodi dan juga Mas Fendi. Terima kasih, selamat berbuka dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup semuanya. Thank you. Terima kasih.